Halo sahabat-sahabat VTuber semuanya, bagaimana kabar kalian semuanya saat ini teman-teman? Saya selalu berdoa dan berharap teman-teman selalu sehat, kuat, dan sukses dalam mengerjakan apapun. Amin. Eh, Sebelum saya membahas beberapa hal ke depan dalam mungkin beberapa menit ke depan teman-teman, saya minta buat yang baru pertama kali hadir dalam video saya, Anda bisa mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share. Karena subscribe itu gratis teman-teman ya. Dan jangan lupa tekan loncengnya agar setiap kali saya mengupload video ada pemberitahuan di HP teman-teman sekalian. Terima kasih banyak. Nah, buat rekan-rekan VTuber, teman-teman bisa perhatikan apa yang saya ingin sampaikan kepada Anda semuanya ya. Berkaitan dengan yang juga saya sudah bahas tadi siang teman-teman, tetapi perlu untuk memberikan informasi positif buat teman-teman sekalian semuanya. Tapi sebelum itu saya akan meluruskan apa yang disampaikan haters dan juga yang memang tidak senang dengan kita ya, para VTuber. Karena kita kan ada seperti ada dua kubu teman-teman ya, yang sudah terbangun dari sejak tahun 2020 itu di VTube ya. Jadi ada memang komunitas VTuber yang senang dengan adanya VTube karena membawa perubahan, dan ada juga orang yang tidak senang, nggak tahu alasannya apa ya. Dan dari mereka inilah yang mencoba membuat kegaduhan ya. Dengan, kalau saya pribadi saya luruskan bahwa mereka men-tag nama-nama saya di Instagram Pak Tongam dengan mengatakan saya membuat kegaduhan. Saya mau tanya, kegaduhan apa yang saya buat? Kan hanya kalian tidak menyukai apa yang saya sampaikan. Kalau saya mencoba memberikan semangat, keyakinan kepada teman-teman VTuber, ngapain kalian rese? Ya, kegaduhan mana yang saya lakukan? Nah, perlu saya sampaikan bahwa untuk para VTuber yang membuat kegaduhan itu adalah haters, khususnya yang si Upanen. Iya nggak? Memperkeruh suasana. Nah, jadi ini teman-teman harus pahami. Saya memberikan informasi misalnya Pak Presiden menyoroti menilai perizinan di Indonesia, apanya yang salah? Khususnya para haters. Kegaduhannya di mana? Kan saya mereview. Cari aja kalimat saya ada nggak yang membuat satu penghinaan. Beda dengan haters yang sudah memang nyata-nyata sering menghina para VTuber dengan menyebutkan binatang lah apalah. Kalian nggak ngerti. Lalu seolah-olah kalian ini dari kubu kalian memaksa bahwa saya, para kreator lain yang memang member VTube, membuat kegaduhan mana? Kalau saya memberikan keyakinan kepada teman-teman, ngapain kalian rese? Saya berhak memberikan informasi yang saya tahu kepada teman-teman saya VTuber. Ya. Jadi kalau kalian menggunakan cara-cara apa ya yang seolah-olah melaporkan, dan itu menurut saya kalian harus bertobat. Kan dari tahun 2020 saya dilaporkan si kakek ubanan itu kan. Apa yang mengatakan bukan urusan saya coy, bukan urusan saya coy. Baru aja tahun 2021 mengatakan bukan urusan saya, tapi mencoba melapor-laporkan orang lah apalah. Ya itu namanya diurusi, menekan. Tidak ada, sekali lagi saya bilang buat teman-teman saya VTuber, kita harus survive semangat. Yang terjadi sekarang adalah kalau digoreng para haters sekarang ini yang pakai baju merah, kan saya udah prediksi semalam waktu saya lihat Instagram Pak Tongam, saya udah prediksi bahwa besok akan ada orang pakai baju merah lagi teman-teman, yang mencoba membuat satu informasi yang menyesatkan dengan mengatakan ya kan bohong, VTube katanya sudah mengurus izin, memenuhi semuanya. Perhatikan kalimat-kalimatnya teman-teman ya. Saya tidak melihat videonya hari ini ya secara lengkap. Tetapi intinya gini, dia mencela kinerja manajemen sekarang ini ya, si haters ini, dan mencoba mengecilkan, kan itu yang terjadi dengan adanya postingan Pak Tongam teman-teman. Nah, perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua, khususnya para VTuber ya, bahwa perizinan kita ini ada beberapa proses yang harus dilewati. Kalau misalnya kita sudah dari pertama itu NIB, dari NIB yang diterbitkan OSS itu adalah dasar kita untuk mengajukan ke Kominfo untuk mendapatkan PSE.
Dan sekarang karena ini adalah ada unsur perdagangannya pada Fitup, maka kita harus mengurus izin pada Kementerian Perdagangan, yaitu untuk mendapatkan PMSE, ya kan? Jadi kemungkinan besar kenapa Pak Tongam ini, menurut prediksi saya, mengapa Pak Tongam mengeluarkan di Instagramnya seperti itu, karena memang kita masih dalam proses untuk mendapatkan perizinan dari Kementerian Perdagangan. Dan teman-teman perlu tahu bahwa pada tanggal 5 itu kita sudah mengurus izin ke Kementerian Perdagangan, teman-teman, ya. Artinya bahwa kita menunggu sekarang prosesnya. Kita menunggu proses dari Kementerian Perdagangan. Cuma kita harus menghargai ada mungkin hal-hal yang memang di lembaga itu juga yang kita tidak tahu. Inilah yang kita harus menghargai proses-proses seperti ini. Jadi kalau misalnya, kan ceritanya nih, Pak Tongam itu harus menerima hasil akhir semuanya. Tetapi apakah Fitup tidak melakukan yang diminta oleh SWI, syarat-syarat itu sudah dilakukan semuanya, teman-teman. Tinggal prosesnya, kan makanya Pak Prabowo mengatakan bahwa tinggal pihak regulator. Ingat, pihak regulator itu jangan berfokus kepada SWI saja dan OJK, ya, khususnya SWI. Pihak regulator itu banyak, ya, yang harus dilewati. Misalnya Kementerian Perdagangan, kalau ada unsur perdagangan, misalnya kalau Kominfo untuk mendapatkan PSE-nya, ya kan? Kalau NIB-nya udah pasti, teman-teman, pada ya berapa bulan yang lalu kita sudah dapatkan, kalau nggak salah dari bulan November kan, yang pernah saya bahas itu. Jadi ada beberapa lembaga yang harus kita lewati untuk bisa semuanya jadi clear. Nah, makanya menurut saya kenapa Pak Tongam mengeluarkan seperti itu, karena masih ada lembaga-lembaga lain yang harus memberikan tanda tangannya, seperti itu, teman-teman. Maka kemudian kalau sudah lengkap baru diserahkan kepada Pak Tongam. Lalu terakhirnya itu ada Pak Tongam. Kan Pak Prabowo mengatakan bahwa kita sekarang udah masuk di regulator, tergantung regulator. Artinya kan manajemen telah melakukan kewajibannya untuk memberikan dan mengajukan izin ke, sekarang itu adalah Kementerian Perdagangan. Dan sekali lagi para VTuber, kita harus menghargai proses ini. Lalu kalau haters mengatakan membuat kegaduhan, saya mikir, saya buat kegaduhan di mana? Kan ini yang saya sampaikan adalah proses-proses yang sedang terjadi. Nah, kalian kalau mau membuat satu laporan, harus ada dasarnya. Harus ada dasar-dasarnya apa? Kalian aja ngomong kegaduhan, saya pikir kegaduhan mana yang saya buat? Untuk di intern VTuber, saya rasa nggak membuat kegaduhan. Dan bukan saya rasa, tidak pernah membuat kegaduhan. Saya tegaskan kepada Anda. Karena semata-mata adalah menyampaikan informasi-informasi yang saya tahu, ya, yang terjadi sekarang, dan juga sebagai seorang kreator. Nah, yang menurut saya mencoba menghalangi kita membuat kegaduhan itu adalah pihak haters. Teman-teman, ingat bahwa di VTube ini ada suatu langkah, ada suatu proses yang harus kita kerjakan untuk mencapai semua apa yang diminta oleh SWI sampai final ketuk palu. Kita harus menghargai proses-proses yang memang harus ada, yang harus kita lewati. Haters mencoba membuat suatu pernyataan-pernyataan atau membuat suatu propaganda yang membuat pikiran teman-teman semua itu negatif. Saya mau sampaikan gini, bahwa dia nggak punya kapasitas, teman-teman. Ya. Jadi kan teman-teman perlu ingat bahwa dari dulu dia selalu mencoba mempengaruhi teman-teman itu atau orang lain di luar sana untuk mencela VTube. Dengan cara dia melakukan cara-cara dia untuk mencela VTube dari dulu. Ini kan menurut saya satu hal yang apa ya? Saya nggak bisa ngomong, teman-teman. Ada orang yang selalu ingin menghalangi kita dan mencoba hal-hal, membuat suatu pernyataan-pernyataan yang menggurui orang untuk memusuhi VTube dan para VTuber. Sampai sekarang saya pribadi saya mengatakan seperti ini kepada teman-teman, bahwa saya berdiri teguh pada pendirian saya. Sebagai seorang member, saya melihat seperti ini.
saya memutuskan untuk percaya kepada apa yang disampaikan oleh manajemen. Karena saya melihat VTube ini teman-teman memberikan solusi. Menurut saya dan pandangan saya, tidak ada satupun orang yang bisa menghalangi saya ketika memperjuangkan sesuatu hal yang benar, yang bisa mengubah hidup saudara-saudara kita di tengah pandemi. Itu yang saya lakukan. Ada orang yang mau menjatuhkan saya, ada. Anda bisa tahu. Komentar-komentar yang ada di Instagram Pak Tongan banyak yang men-tag nama saya, men-tag nama Pak Tongan, ingin menjatuhkan saya secara pribadi. Dengan mengatakan bahwa membuat suatu sudah bisa ditindak pidana. Saya tanya, dasar apa yang lu bisa menyebutkan dan mengatakan hal itu? Iya kan? Saya mau sampaikan kepada Anda semua khususnya yang mencoba memberikan informasi dan melapor-lapor. Ya. Pikirkan sebelum Anda bertindak. Karena ada histori jejak digital yang ada di media sosial. Dan saya berani menyampaikan kepada teman-teman bahwa yang saya sampaikan dari channel saya semua ada dasarnya saya ngomong. Haters bilang membuat satu kegaduhan mana yang saya sudah sampaikan. Saya memberikan informasi kepada teman-teman apakah itu satu kegaduhan. Mencoba, kan teman-teman ini lagi butuh informasi. Mana kegaduhannya di sana? Kan kalian aja yang tidak suka, tidak senang ketika saya dan teman-teman mengerjakan VTube. Kan itu namanya rese, iya kan? Itu namanya gila urusan, ngurusi urusan orang. Kalian yang buat kegaduhan, khususnya yang haters yang ubanan, buat kegaduhan, membenturkan ini dengan ini dengan ini. Dalam videonya mengatakan gini, bisa disomasi, hati-hati aja disomasi. Dasarnya apa? Lu somasi saya. Kalau saya pernah mengatakan, misalnya saya bertanya, kenapa ya VTube yang berpotensi misalnya kan ada dua dampaknya. Belum merugikan orang saat itu waktu on. Lalu saya juga membandingkan dengan asuransi. Kan saya bertanya cukup dijawab aja. Ngapain dengan mengadu harus disomasi, harus apa? Lu buat para haters, lu kalau buat suatu informasi atau menanggapi suatu informasi yang cerdas. Kan khususnya yang ubanan ini mengatakan bahwa kalau saya melihat video si adik manja, lihat judul. Nah, lu kalau hanya lihat judul bisa menyesatkan informasi lu. Karena lu hanya lihat judul. Lu bilang menyalakan regulator, ganti regulator, membersihkan regulator, lihat isi dalamnya. Yang kami bahas itu adalah regulator kompor, coy. Makanya lihat isi videonya. Kalau kan lu sendiri yang bilang kalau mau berkomentar itu lihat isi videonya, jangan jadi dungu. Jadi supaya apa yang lu sampaikan itu tidak kemakan dengan lu sendiri, ya. Jangan kalimat yang lu sampaikan itu masuk di diri lu sendiri. Nah, jadi lihat. Kalau memang mau kita saling review, lihat videonya. Lalu tunjukkan aja bukti-bukti video saya yang memojokkan SOI dan lain-lain sebagainya. Ya kan ada namanya mereview. Memang hanya lu yang punya punya hak untuk mereview segala sesuatunya, menjelek-jelekan VTube, lalu seenaknya membuat satu pernyataan-pernyataan yang seolah-olah mengenjelekan VTube. Saya sebagai member dan juga kreator punya hak untuk meluruskan itu. Karena banyak faktor yang saya lihat. Iya kan? Jadi jangan seenaknya lah. Kalau kalian bisa mereview dan seenaknya membuat satu pernyataan-pernyataan dan mengecilkan perusahaan VTube, ya saya pun sebagai leader berhak menyampaikan apa yang saya tahu. Dan yang menurut kalian itu satu kegaduhan, ya itu menurut kalian. Karena kalian tidak sependapat dengan kami yang di VTube. Cuma yang saya mau sampaikan bahwa ayo kita harus saling menghargai. Kalau kalian tidak senang dengan VTube, ya tidak usah pusing dengan kami yang menjalankan VTube. Tidak usah membuat satu lagi pernyataan-pernyataan yang seolah-olah membuat membenturkan orang lain dengan orang lain, membenturkan saya dengan
regulator, membenturkan saya dengan presiden, membenturkan saya dengan Kapolri. Ini kan namanya menghasut, ya kan? Membuat orang bisa jadi berpikir negatif. Saran saya, khususnya para haters, kalau lu selalu mengatakan bahwa ini bukan urusan saya, coy, tapi sampai sekarang lu masih urusi, iya kan? Artinya ini lu urusi terus. Nah, jadi kalau misalnya yang di Instagram Pak Tongam ya, yang di bagian 5 itu Ibu Heni membuat satu postingan di WhatsApp. Dan saya ditelepon juga oleh Ibu Heni, itu menurut Ibu Heni itu adalah candaan mereka di grup. Tapi sampai keluar itu, dia juga nggak tahu. Dan dia sudah menghapus itu. Dan ingat, kalau misalnya itu nanti diproses juga, itu rumit. Kenapa? Karena termasuk yang menyebarkan pun, itu bisa juga kena. Ya, artinya bahwa postingan WhatsApp itu harus tetap dikirim ke Amerika dulu, karena yang punya WhatsApp itu adalah orang Amerika kalau tidak salah. Dan apakah benar itu memang ada postingan seperti itu, ya, kalau kita mau proses di kepolisian, teman-teman. Jadi lumayan rumit lah, tapi intinya saya lihat bahwa Pak Tongam itu pasti adalah orangnya yang bijaksana, teman-teman, ya. Ya tidak seperti yang sering disampaikan oleh haters yang seolah-olah itu membuat ketakutan kepada orang-orang tertentu atau member-member VTube, ya kan? Jadi apa yang saya sampaikan kali ini bisa memberikan jawaban khususnya teman-teman VTuber, ya, bahwa kita berhak, teman-teman, untuk melakukan apa saja. Kita berhak menentukan pilihan hidup kita, dan saya pribadi tetap setia. Saya menanti proses itu. Haters menggoreng informasi yang seolah-olah memojokkan dan mengatakan, wah bohong lu manajemen, bohong manajemen, ya kan? Saya mau sampaikan bahwa ada proses, ada beberapa yang harus kita lewati. Tapi ingat, teman-teman, sudah diikuti semua yang diminta oleh SUI syaratnya, ya. Dan itu sedang dalam proses sekarang. Sekali lagi, kalau haters mengatakan saya membuat kegaduhan, menurut saya apa ya yang saya buat, ya? Dari channel saya, apa yang saya kerjakan, yaitu yang saya sampaikan, ya kan? Kalau saya buat satu lawakan, ada yang bisa melarang. Saya mereview seorang TT karena dia juga mereview saya, dia membahas saya. Apakah lu menghalangi saya ketika saya mereview lu, sedangkan lu mereview saya? Ini kan orang egois namanya, ya. Jadi teman-teman, berpikir positif, ya, berpikir positif. Jangan melihat kepada orang yang tidak punya kapasitas untuk menyampaikan, khususnya di VTube, ya, si Ubanan, jangan percaya. Karena dia kan dari luar mereview selalu, ya. Yang mengetahui proses kita adalah kita sendiri. Tetap saya percaya ada jalan yang terbaik, solusi yang terbaik. Dan kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin menyinggung pihak regulator, ya, khususnya saya minta maaf, ya, karena kalau misalnya ada sesuatu yang saya tidak mengerti, ya saya bertanya, itu wajar sebagai bangsa Indonesia, tinggal dijawab aja, ya kan. Nah, jadi teman-teman saya, para VTuber, inilah informasi yang saya sampaikan kepada Anda semua, ya. Share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kita, khususnya member VTube, ya, khusus member VTube, ya, karena haters mah apapun yang kita lakukan itu negatif. Dan kita harus pahami bahwa mereka itu tidak senang dengan kita, ya. Kan kita, kalau kita berpikir secara akal sehat bahwa dia yang mengurusi kita, dia yang mengecilkan kita, mereka yang memojokkan kita, kan, dengan membuat suatu pernyataan-pernyataan atau memberikan informasi-informasi yang mencoba membawa opini atau mempengaruhi orang negatif. Kalau saya secara pribadi, teman-teman, saya selalu mengatakan bahwa kita yang membuat diri kita sukses, ya. Saya mau sampaikan sekali lagi bahwa sampai saat ini saya berdiri teguh pada pendirian saya, menunggu VTube
proses apapun yang terjadi. Ya. Sampai kalau misalnya memang tidak bisa on, ya mau diapa? Artinya ini adalah bagian daripada perjuangan kita, tetapi kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, ya lalu salahnya di mana? Ini adalah bagian dari perjuangan. Dan saya mendorong buat teman-teman VTuber untuk tetap berpikiran positif ya. Saya mengajak teman-teman VTuber berpikir positif. Pasti ada solusi yang terbaik. Sekarang ini seolah-olah kita di dalam dalam tekanan. Tetapi percayalah teman-teman, masalah itu akan berlalu. Dan saya pribadi saya mau sampaikan kepada teman-teman VTuber dan juga haters, sedikit pun tidak ada keraguan di dalam hati saya tentang apa yang saya sampaikan dari channel saya. Karena di belakang saya membela teman-teman yang berjuang untuk kehidupan mereka. Saya tidak memihak kepada manajemen. Kalau manajemen salah, kita perlu mengoreksi. Tetapi yang paling penting adalah teman-teman kita yang berjuang di masa pandemi. Dan VTube ini adalah salah satu solusi untuk merubah kehidupan kita, teman-teman ya. Jadi itu saja yang saya sampaikan kali ini. Dukung channel ini, share sebanyak-banyaknya, subscribe yang belum subscribe, dan jangan lupa loncengnya sekali lagi agar Anda mendapatkan video ketika saya mengupload video, teman-teman. Semangat para VTuber, jangan goyah, jangan ragu, percayalah akan ada hal yang baik akan terjadi ke depan. Saya memberkati Anda semua, sukses.